jadi kebanggaan bapak, karena kan dulu bapak tuh pengen banget aku tuh jadi sarjana lah. Kalau bapak tuh pengennya aku tuh kuliah sarjana terus jadi Kebahagiaan melimpah tengah dirasakan Dinar Candy nih guys. Setelah 4 tahun menempuh pendidikan di jurusan manajemen bisnis, akhirnya dia berhasil merayakan kelulusannya nih guys. Di tengah kesibukannya sebagai DJ dan selebritis, Dinar rupanya tetap fokus menyelesaikan pendidikan S1-nya. Yang bikin momen ini tambah spesial adalah Dinar mengajak ayahnya naik ke podium saat mengambil gelar sarjana. Berbeda dari wisudawan lainnya, aksi ini pun segera mencuri perhatian publik. Dinar bercerita ia memulai kuliah di Surabaya sejak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Meski harus bolak-balik Jakarta-Surabaya sambil tetap bekerja, Dinar terharu bisa lulus tepat dan membanggakan sang ayah. Menariknya pula nih guys, Dinar bahkan berhasil lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK tinggi. Udah nggak dengar kabar kuliah segala macam? iya. Aku kuliah udah dari 4 tahun yang lalu, dari 2020 yang COVID. Pas COVID itu kayak ada promo di sosmed gitu kan, terus bisa kuliah online. Akhirnya tuh kan nggak ngapa-ngapain tuh, kayak syuting nggak ada, terus DJ nggak ada. Akhirnya aku daftar kuliah. Tapi aku pas daftar kuliah aku udah tekenin ke diri aku ini harus sampai lulus. Karena dulu aku kuliah di Bandung tuh nggak lulus sampai semester 5 doang, gara-gara aku ngejar pengen jadi DJ, terus ngejar syuting zaman dulu tuh, jadi nggak lulus sampai semester 5 doang. Jadi udah ada tekad gitu dari 2020 tuh aku pokoknya harus lulus kayak gitu. Ambil ke fakultas apa? Bisnis manajemen. Berapa tahun total ngerangkap? 4 tahun. Jadi yang 2 tahunnya itu kuliah online. Nah yang 1 tahunnya itu ada yang online-nya, ada yang langsung tatap muka ke kelas. Nah yang setahun terakhir itu, wah itu berat banget. Jadi aku ada show, itu harus masuk kelas terus. Jadi akhirnya aku sering bolong, terus aku minta kayak dikasih ini aja apa pekerjaan apa namanya kayak PR gitu, banyak banget dikasih esai gitu. Kenapa ambil bisnis? Pengen jadi pengusaha sih ke depannya. Cuman aku udah coba jadi pengusaha sakit kepala ternyata. Sakit kepala itu bener dengan entertain kalau memang, cuman entertain ini kan kita capek di fisik. Kalau bisnis itu capek di otak. Aku udah coba banget ini, Amas tuh udah kayak gak kuat aku. Dan lulus kuliah 4 tahun kan artinya tepat waktu, terus Teteh juga kan mesti nge-DJ, terus kan juga sekarang terjun ke dunia nyanyi gitu. Itu gimana sih rasa syukurnya bisa pendidikan bisa selesai, terus juga kerjaan masih berjalan dengan lancar gitu? Ya aku bersyukur banget, kayak waktu itu kan ada sidang juga kan, sidang skripsi kayak gitu. Itu tuh kayak deg-degan gitu, aku takut nggak lulus, kayak materi yang aku bawa ini bakal lulus atau enggak ya, karena kan pas sidang tuh kan ada beberapa dosen tuh, itu tuh aku udah keringetan, udah kayak takut ngejelasinnya, takut belepotan kan, kayak gitu kan deg-degan. Cuman untungnya aku lulus kayak gitu, karena kan jadi sebelum sidang skripsi itu yang aku pakai itu adalah materi yang bisnis aku jalanin, kayak bisnis club gitu, bisnis cafe yang buat hiburan kayak gitu. Jadi mungkin aku presentasenya tuh kayak udah praktek kayak gitu, jadinya lulus. IP berapa tuh kemarin? 3,25. Sayangnya, momen kebahagiaan Dinar tak lepas dari cibiran netizen. Banyak yang menduga ia tiba-tiba lulus tanpa proses yang jelas. Pasalnya, tak pernah sama sekali terdengar kabar sang artis mendaftar kuliah maupun mengunggah kegiatannya saat ngampus. Tapi Dinar membantah keras. Dia mengaku sering mengunggah momen saat kuliah. Tak hanya itu pula nih guys, Dinar bahkan berencana melanjutkan S2 untuk memperdalam ilmu bisnis, terutama karena saat ini dia sedang merintis bisnis klub yang belakangan ini dirintisnya. Kan jadi kebanggaan bapak, karena kan dulu bapak tuh pengen banget aku tuh jadi sarjana lah. Kalau bapak tuh pengennya aku tuh kuliah sarjana terus jadi dosen atau jadi guru di kampung gitu, jadi nggak jauh-jauh dari dia gitu maunya zaman dulu tuh. Cuman waktu itu kan aku jadi kayak pengen tahu dunia luar gitu. Nah, ini kan mungkin banyak orang yang apalagi netizen berpandangan bahwa tempat FB
tempat teteh ini kok tiba-tiba nggak pernah tatap muka atau wisuda segala macam atau nyinyiran ini menanggapinya gimana sih teh? Ya itu mah dia nggak pernah detail aja, orang aku sering upload kok, aku kuliah bawa tas LV, kan aku sering kayak lagi di kampus kayak gitu, terus lagi kuliah bawa tas Hermes, itu kan kalau yang suka lihat IG aku yang detail ya, yang followers aku tahu mereka aku kuliah kayak gitu, sering kayak terus kayak aku lagi show di Surabaya atau di Jawa Timur, aku ngambil kuliah, atau kalau enggak aku kuliah nih, jadi malamnya itu udah dicariin show sama manajer aku, jadi kuliah pagi nih kayak jam 7 pesawat sampai sore, nanti tuh malamnya show. Dan kenapa harus ke Surabaya? Ya daftarnya waktu itu Surabaya, jadi yang ada apa ya, waktu itu promonya itu ternyata itu tuh kampusnya memang Surabaya, jadi di itu ada kampus Surabaya sama Tangerang kalau nggak salah si kampusnya itu, cuma aku ambil yang di Surabaya. Dan ilmu bisnisnya itu ya, bisnisnya itu nanti akan dipakai nanti setelah udah nanti kalau nggak berkarir di entertain atau gimana sih? Sekarang dari sekarang aku pakai ilmu kayak gitu, karena kan kayak memanage uang juga kayaknya aku sekarang lebih apa ya, lebih rapi lah, kayak gitu. Jadi kalau dulu masih sembrono, tapi kan sekarang kayak tahu ilmunya kayak gitu, makanya kan aku kayak bikin bisnis cafe atau klub kayak gitu buat mengasah ilmu itu. Jadi kan ilmu itu nggak mubazir ya, nggak nanti aja kalau udah nggak di entertain baru aku pakai, aku nggak pakai gandeng Asia. Teh ada keinginan mau lanjut S2 nggak teh? Jadi kemarin tuh pas habis S1 kan aku bawa bapak aku, terus mungkin gak tahu ya kayak dosen itu kayak seneng aja gitu aku bawa bapak aku, kan gandeng bapak aku, terus aku dipanggil, terus dibilang Dinar langsung aja lanjut S2 kayak gitu. Jadi kalau nanti ditunda setahun nanti males lagi, insya Allah sih lanjut ya, tapi kita lihat kesibukan juga, tapi sih kayaknya lanjut sih. Namun, saat ditanya soal hubungannya dengan Ko Apek, Dinar bikin pengakuan yang mengejutkan nih guys. Dinar mengisyaratkan kalau mereka sudah putus karena jarang bertemu dan berkomunikasi. Seperti yang kita tahu nih, Ko Apek sempat tersandung kasus hukum terkait pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan di bisnis kapal tongkang. Ketimbang pusing memikirkan hubungan yang rumit, Dinar sekarang memilih fokus ke karir dan pendidikannya. Yang penting kan ini sebagai pelajaran praktek ke lapangan ya, adalah kalau itu susah dijelaskan, ketemu aja udah susah. Untuk komunikasi teh? Komunikasi, aku komunikasi sama tokoh ini, jadi kayak yang usaha itu kan mesti nyangkut di sana, jadi aku tetap komunikasi sama orang sana. Berarti masih komunikasi soal bisnis doang teh, nggak yang lain. Berarti ngambang. Baik, udah putus. HTS atau Putus apa gimana? Mana ada HTS atau break? Putus apa Break gimana? atau Break ya enggak lah, nantilah pokoknya, kalau itu rumit tuh pokoknya. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.